Pemirsa, Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah sebentar lagi akan dilaksanakan. Tahun ini peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jawa Tengah akan dipusatkan di Kota Magelang dengan konsep Pesta Rakyat. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini pada 26 sampai 28 Agustus 2016 akan dipusatkan di alun-alun Kota Magelang dan akan dimeriahkan oleh sederet artis ibu kota seperti Judika dan Iwan Fals. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jawa Tengah tahun ini akan dipusatkan di Kota Magelang dengan konsep Pesta Rakyat. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini, yaitu pada 26 hingga 28 Agustus 2016, akan dipusatkan di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah. Perayaan HUT Jawa Tengah tahun ini akan digelar lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Selain sajian berbagai kuliner makanan khas setempat, masyarakat Jawa Tengah juga akan dihibur parade DJ, flash mob, Judika, Iwan Fals, dan artis nasional lainnya. Dengan digelarnya event ini, pemerintah Jawa Tengah juga mengharapkan perayaan HUT Jawa Tengah yang diselenggarakan setiap tahunnya dapat menjadi agenda wisata tahunan yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pemilihan pertama kan secara bergilir saja, mewakili Bakorwil 1, 2, dan 3. Ini kan baru ketiga kali, tentunya kalau mencakup seluruh Jawa Tengah belum bisa. Nanti mudah-mudahan ke tahun berikutnya secara utuh akan rata semuanya di seluruh Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nofisal Bahar, Tim Liputan melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung akan memberangkatkan ribuan calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Selampung pada 13 sampai 14 Agustus 2016 besok. Perlu diketahui untuk musim haji tahun ini sebanyak 13 kloter calon jamaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung ke Jakarta. Untuk musim haji tahun ini, sebanyak 13 kloter calon jamaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung ke Jakarta. Jamaah calon haji tersebut akan diberangkatkan dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama sebanyak 6 kloter dan gelombang kedua sebanyak 7 kloter. Kebijakan penundaan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2016 sebanyak 20% adalah kewenangan pemerintah Arab Saudi. Dan calon jamaah haji yang keberangkatannya ditunda akan diberangkatkan kembali pada musim haji tahun 2017. Dalam kesempatan itu dikatakan juga jumlah calon jamaah haji asal Lampung yang masuk dalam daftar tunggu selama 17 tahun sebanyak 100.000 orang. Jumlah jamaah haji tahun ini sebanyak 5.058 bersama petugas. Seperti biasa tahun ini sudah beberapa tahun ini kan kita mengalami penundaan sebanyak 20%. Itu berlaku bukan hanya di Provinsi Lampung tetapi ataupun di Indonesia, tetapi itu seluruh dunia. Itu merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan pembangunan Masjidil Haram dan hotel-hotel itu belum di sekitar Masjidil Haram itu belum selesai. Dari Bandar Lampung, Budi Mansyah Depai, Tim Liputan melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menanggapi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tentang penerapan full day school. Kebijakan itu dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak, namun perlu adanya pemantapan dan tidak untuk diwajibkan. Ketentuan itu boleh diberlakukan sebagai rekomendasi daerah sesuai kondisi masyarakat. Tarik ulur kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi tentang penerapan full day school direspon positif Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi saat ditemui pada Kamis kemarin. Ia menanggapi gagasan munculnya kebijakan itu berangkat dari perhatian pemerintah tentang tumbuh kembang anak terhadap pengaruh lingkungan. Dengan anak lebih lama di sekolah saat orang tua sibuk bekerja akan mengurangi dampak negatif dan interaksi anak akan hal-hal yang tidak baik. Kendati demikian, menurut Zainul Majdi, kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat jika diterapkan di daerah-daerah berkembang, utamanya di kota-kota besar dengan mayoritas masyarakatnya merupakan pekerja sibuk dan memiliki sedikit waktu untuk berkumpul bersama anak-anaknya. Penerapan full day school haruslah matang, dengan mengisi jam sekolah tambahan dengan kegiatan yang bersifat membangun karakter agar anak tidak jenuh di sekolahnya. Untuk di kota besar mungkin, ketika orang tua dua-duanya bekerja, maka anak itu semakin lama di sekolah bagus. Kayak di NTB, di desa-desa, kan tidak seperti itu. Artinya yang orang tua dua-duanya bekerja itu jarang sekali. Bahkan banyak di antara orang tua itu yang kerjanya itu hanya setengah hari misalnya, atau ibunya full day di rumah.
Nah, kalau anak itu pulang masih siang, dia jumpa ibunya. Nah, ketika jumpa ibunya itu bisa ada proses pendidikan. Jadi ada kurang lebihnya. Memberikan masukan, Zainul Majdi menyebutkan kebijakan Mendikbud terkait penambahan waktu di sekolah sebaiknya tidak untuk diwajibkan. Ketentuan itu dapat diberlakukan sebagai rekomendasi bagi daerah atau tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, peremajaan bus Rapid Transit atau BRT Trans Semarang masih terkendala surat. Meski sudah sekitar 4 bulan yang lalu datang, sebanyak 25 bus bantuan dari pemerintah pusat belum bisa dioperasionalkan. Hingga saat ini, bus BRT baru tersebut belum dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dari pantauan, bus yang berwarna biru tersebut masih terparkir di Terminal Mangkang. Menghindari terjadinya kerusakan kelistrikan, aki juga dicabut. Setiap hari sejumlah montir melakukan pengecekan mesin, rem, AC, dan perlengkapan lainnya selama diparkir. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meninjau langsung di Terminal Mangkang meminta agar bus tersebut dapat segera dioperasionalkan. Dia menyayangkan karena sudah ada armadanya, tetapi justru diparkir. Masih di persoalan STNK, saya akan coba berkirim surat kepada teman-teman Satlantas supaya ini bisa beroperasi dulu, karena sayang juga BRT ini sudah dikomplain masyarakat karena sebagai satu-satunya transportasi yang murah, nyaman, tapi kondisi bisnya ini sudah jauh berkurang untuk kenyamanannya. Jadi mestinya kalau ada bis baru ini bisa diprioritaskan sama teman-teman Satlantas untuk pelayanan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Dishub Kominfo Kota Semarang, Jawa Tengah, Agus Harmunanto mengatakan nantinya 20 bus akan digunakan untuk peremajaan di Koridor 2. Sementara 5 bus lainnya untuk peremajaan armada di Koridor 1. Kepala BU bahwa tentunya untuk kita untuk bis baru bantuan pemerintah daripada pusat ini kita sedang dalam proses untuk masalah administrasi yang tentunya nanti kita segera jalankan untuk yang tadinya memang untuk pelayanan permajaan untuk di koridor 1 ini kita yang karena urgent sekali adalah di koridor 2 itu kita akan coba untuk di koridor 2. BRT sendiri merupakan salah satu sarana transportasi massal yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di Kota Semarang. Transportasi ini mulai diluncurkan oleh Pemkot Semarang pada 2 Mei 2009 lalu. Saat ini total ada 72 armada yang beroperasi di 4 koridor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yuli Eko, Tim Liputan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Lintas Nusantara. Saya Wirna Dewi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.